Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang selalu kami muliakan dan kami takdimi yaitu guru mursyidku dan juga guru pembimbing-pembimbingku, kepada para rekan, para sahabat, sedulur, kawan, seperjuangan, sefrekuensi, dan tentunya para pecinta ilmu, para pemirsa, dan yang mengikuti dalam kajian channel ini, yang kami cintai, yang kami banggakan. Semoga Allah memberikan rahmat, keberkahan, keselamatan kepada kita semuanya. Dengan kerendahan hati untuk selalu kami meminta ya dengan like dan subscribe-nya agar kita selalu terhubung dalam channel Ahmad Zaki Sena dalam pembahasan ilmu tasawuf, jati diri, dan spiritual. Dalam kajian ini juga tidak bermaksud kami itu menggurui kepada semuanya ya. Kami hanya bermaksud mengaji bersama, belajar bersama. Terus semoga dengan kajian belajar ini kita memperoleh keberkahan sehingga kita bisa untuk mengamalkannya atau bisa untuk mengamalkan dengan mengharap keberkahan dari kajian-kajian tasawuf ini. Saya hanya mengharap keberkahan dari para guru-guru, para aulia Allah, dan para kekasih-kekasih Allah, dan juga tentunya Imam al-Muttaqin Sayyiduna Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan malam kali ini saya akan membahas di antara ciri-ciri yang mendasar aulia Allah. Di antara ciri-ciri yang mendasar aulia Allah. Apa ciri-ciri di antara ciri-ciri yang mendasarnya secara garis besarnya? Itu di antaranya ada 5. Mari kita simak dan kita selalu belajar. Semoga kajian atau pembahasan ini ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Yang pertama yaitu aulia Allah, kekasih Allah itu tidak merasa takut dan khawatir dengan siapapun, dengan apapun, dan juga tidak merasa bersedih hati di dalam keadaan suasana apapun. Dalam konteks ayat Al-Quran dijelaskan di dalam surat Yunus 62 ayatnya 62. Dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu tidak merasa takut, khawatir dengan yang selain Allah. Di dalam kebenaran, di dalam memegang yang hak, yang benar, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan selain daripada Allah. Dan bagi mereka pun tidak merasa bersedih hati dalam segala keadaan, takdir ataupun keadaan suasana apapun. Mungkin kita bisa memahami maksudnya ya. Jadi aulia Allah itu, kekasih-kekasihnya Allah itu dalam suasana, dalam keadaan apapun tidak ada merasa takut, khawatir, dan bersedih hati. Mungkin penjelasannya seperti itu saja, tinggal penjabarannya silakan bisa dikaji kembali. Jadi kalau misalkan di tempat yang gelap, ya tidak takut. Di tempat yang apapun,
tidak takut. Di suasana apapun tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Dari makom tawakalnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, dan percayanya dan ikhlasnya atas segala kehendak dan takdir Allah. Jadi semuanya itu tidak merasa takut dan bersedih hati. Selanjutnya, ciri yang kedua itu pastinya beliau para kekasih-kekasih Allah itu adalah pecinta muhibbin Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan orang-orang soleh dan aulia Allah yang lainnya. Ahlullah, keluarganya Allah, yaitu para kekasih-kasihnya Allah yang wali-wali yang lainnya, dari saling cinta mencintai. Jadi yang pertama itu adalah mencintai Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dijelaskan tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, cari Kangjeng Nabi Muhammad ya, kata Nabi Muhammad, sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Berarti pastinya seorang aulia Allah pecinta Nabi Muhammad. Dan hubungannya dengan keluarganya, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta pula kepada keluarganya, dzurriyyatnya, darah dagingnya. Sebagaimana Nabi Muhammad berpesan, hormatilah keluargaku. Aku tidak mengharapkan dari balasan dakwahku, aku tidak mengharapkan dari perjuanganku untuk menyebarkan agama Islam, karena itu tugas seorang Rasul, tapi hormatilah keluargaku atas dasar cinta kepadaku, atas dasar sebagai penghormatan terima kasih kepada yang telah menyebarkan agama Islam, yaitu tentunya pertama-tama Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, para orang-orang soleh, dan juga kaum muslimin wal muslimat dan fakir miskin, dan juga orang tentunya makhluk Allah. Tentunya makhluk Allah semuanya dicintai semua. Sebagaimana Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun pula kunci makrifat itu ada di Kangjeng Nabi Muhammad. Kunci keriduan untuk pengenalan seorang hamba kepada Allah itu letaknya di Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Doa tidak akan terkabul tanpa ada disertai Nabi Muhammad. Sholawat pada Nabi Muhammad. Sholat tidak akan sah kalau tidak ada disertakan sholawat di dalam tasyahud akhirnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pun pula apalagi dalam meraih makom makrifah, ya, karena dalam hadis awalan nasi bi yaumal qiyamati aksarohum alayya sholat. Sedekat-dekatnya seorang hamba pada hari kiamat. Dalam hari kiamat itu maksudnya itu bukan di akhir hari kiamat nanti. Di sini pun kalau kita mau memfanakan diri, mengiamatkan diri agar kita bisa melihat Allah, agar kita bisa makrifat kepada Allah, yaitu aksaruhum alayya sholawat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nanti dengan keberkahan sholawat dipandang oleh Rasulullah, diberkahi oleh Rasulullah dengan syafaatnya, dihantarkanlah kamu mau niatnya apa. Kalau niatnya mau wusul kepada Allah, ingin mengenal Allah, membuka jati diri untuk mengenal Allah, akan diberikanlah, ditolong oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tentunya melalui berbagai macam suluk ya, berbagai macam mujahadah dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingannya. Selanjutnya, ciri yang ketiga para aulia Allah, di antara ciri yang ketiga aulia Allah, para kekasih Allah, itu adalah birrul walidain, benar-benar takdim dan hormat kepada kedua orang tuanya, ya.
bagaimana kunci ridhonya Allah terletak pada kedua orang tua. Makomnya seorang hamba terletak dalam pengabdiannya, hormatnya, takdimnya kepada kedua orang tua. Bagaimana mungkin akan menjadi seorang waliullah, kekasihnya Allah, kalau di dalam berhubungan kepada kedua orang tuanya ada sedikit permasalahan, ada sedikit membuat orang tua kecewa dan marah dan tidak ridho dengan keadaan anaknya, kesalahan anaknya. Maka kalau kita pengen melihat secara zahir kekasih-kekasih Allah, diantaranya hormat, takdim, dan menyenangkan kepada orang tuanya. Itu diantaranya. Saya tidak membahas panjang lebar, yang jelas secara garis besarnya itu. Selanjutnya, ciri aulia Allah, di antara aulia Allah itu apabila kita bersamanya itu akan memperoleh ketenangan hati. Apabila kita bersama orang tersebut, yang orang tersebut itu bisa jadi itu adalah seorang aulia Allah, waliullah, itu apabila kita bersamanya itu hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang dalam arti hakikat, tenang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tenang tentang keadaan asal kita itu mau kemana, tenang mendapatkan petunjuk kita itu nanti akan kemana kembalinya. Jadi diberikan suatu pemahaman tentang jati diri dan bagaimana kita agar bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Tuh. Nah, dari ciri yang tersebut itu berarti bercabang apa yang menyebabkan seorang waliullah itu bisa membuat orang itu membuat tenang, itu adalah tiada lain di dalam diri aulia Allah itu selalu bergetar hatinya, kolbunya, jiwanya, ruhnya itu selalu menyebut nama Allah atau berzikrullah. Ya, jadi ciri aulia Allah, tapi ini mungkin susah untuk dilihat karena di dalam hati. Tapi yang terasa, yang tampak itu akan membuat ketenangan kepada sekelilingnya, sekitarnya. Karena seorang yang berzikir dan tidak berzikir itu bagaikan orang yang hidup dan mati. Masalul ladina yadhkuruhu rabbahu walladina la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati, bagaikan pohon rindang dan pohon gersang. Seperti itu. Di dalamnya itu karena aulia Allah itu alladzina yadhkurunallaha dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihu bukrata wa asila, pagi dan petang, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring dalam keadaan suasana apapun, seorang aulia Allah selalu berzikir kepada Allah. Tuh. Dan membuat dirinya tenang dan menenangkan kepada sekitarnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir itulah hati kita dan mereka akan menjadi tenang. Dan yang kelima, ini yang terakhir tapi memiliki berbagai macam cabang. Itu dalam surat Al-Fatah ayat 29 itu potongan ayatnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sungguh tampak pada mereka di dalam wujuhihim, dalam wajah mereka, min asari sujud, bekas orang yang bersujud. Maksudnya bekas orang sujud itu bukan di sini itu ada bekas sujudnya hitam-hitam, itu bukan. Dampak daripada ibadah sholatnya itu bisa mencetak akhlakul karimah, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah, keterpujian. Ya, bukan berarti para aulia Allah itu tidak sholat atau tidak
mengerjakan syariat, tidak. Cuma kadang ada yang tidak ditampakkan, ada yang ditampakkan, ada yang nampak, ada yang berjamaah, ada yang sembunyi. Tapi dari bekas ibadahnya itu, sholatnya itu membekas akhlakul karimah. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya dengan mendirikan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kebalikannya, perbuatan keji dan mungkarnya dicegah, yang keluar itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Nah, sifat-sifat yang terpuji inilah yang mencerminkan nanti di antara ciri-ciri aulia Allah. Yang pertama itu adalah suka peduli, loman, dermawan, suka berbagi, ya, suka berbagi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ali Imran 134 berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka itu adalah suka berinfak, memberi, berbagi, ya, bersedekah, fisarra iwadhara, dalam keadaan bahagia atau sedih, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Suka menolong, ya, suka menolong, satu, suka berbagi, suka peduli, suka memberi, ya, suka menyenangkan orang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, tidak marah, tidak suka marah. Maksudnya dalam arti dikit-dikit marah. Jadi dalam hal-hal yang apapun dia itu sabar dalam menghadapi permasalahan. Dimarahin, dihina, direndahkan, diejek, dicemoohkan, dibully, disalah-salahkan, enggak marah. Itu ciri-cirinya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang disalahkan, direndahkan, dimarah-marahi, caci maki, digibah, mereka diam, hati-hati. Siapa tahu khawatir beliau itu adalah wali. Kalau sudah dia itu wali, yang tidak terima itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allahnya dalam hadis qudsi itu, siapa yang berani dengan waliku, dia, siapa yang menghina, yang menganiaya waliku, maka dia menyatakan perang dengan aku. Itu. Tapi kalau seorang walinya itu pasti ditambah lagi dia itu tidak mudah marah dan tidak punya dendam, tidak punya dendam atau suka pemaaf, orangnya pemaaf. Kalau ada yang salah langsung dimaafkan. Kalau ada yang berbuat merugikan atau mengesalkan dalam hati kita, membuat merugikan kita, membuat marah, menghina, langsung dimaafkan. Tuh, bagaimana dalam ayat tadi kan, wal afina 'anil nas, memaafkan semua kesalahan manusia. Tuh ciri-cirinya di antara aulia Allah, sifat-sifat aulia Allah. Terus juga di sini dijelaskan dalam ciri-ciri aulia Allah itu adalah tawadu, pastinya rendah hati, tidak sombong, merendahkan, menghormati, menghargai orang lain, ya, sopan santun itu. Dalam hadis dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, ya, an Jabir, dari Jabir, al mu'minu yu'allifu wa yu'allafu wa la khaira fi man la yu'allifu wa la yu'allafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi intinya, ya, maaf kalau misalkan saya dibacakan salah. Jadi intinya, seorang mukmin itu adalah orang yang ramah tamah atau sopan santun, dan tidak ada kebaikannya pada orang yang tidak memiliki sopan santun, ramah tamah. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, bernilai manfaat kepada orang lain. Itu ciri-ciri wali Allah.
Jadi ciri-ciri waliullah itu bukan bisa terbang, bisa kebal. Jangan dilihat ke situ lah. Jangan dilihat ke situ. Lihat aja yang nyata-nyata aja seperti itu. Bukan ukurannya seorang waliullah itu yang sering bolak-balik haji, sering berzakat itu ya. Terus sholatnya itu sampai di sini itu hitam, tidak. Itu buahnya, itu buah daripada sholatnya itu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita memperoleh rahmat dari Allah, barokah karomah dari para aulia Allah, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.